Masuk kepada pengenalan kedua yaitu menu dan ribbon draw. Di sini ada beberapa kelompok di menu home ini, ada draw, modify, layer, annotation, block, properties, group, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menu ini ada banyak, tetapi kita fokus kepada menu home, insert, dan annotate. Dan seringnya kita di menu home karena menu home itu udah mencakup insert dan annotate. Untuk grupnya draw sendiri ada line, polyline, circle, dan arch. Kita coba satu-satu. Menu line. Caranya kita selalu klik perintahnya dulu, klik line, kemudian baru klik sembarang tempat, masukkan jarak, misalnya jaraknya 4000 mili berarti, enter. Nah ini dia akan menentukan jarak menjadi 4000. Kemudian kita tarik mouse-nya, kita geser ke bawah atau ke atas, kita klik lagi. Itu seterusnya cara menggunakan line. Jadi jangan diklik kemudian ditahan mouse-nya ya. Jadi klik, lepas, tarik mouse, klik lagi, lepas, tarik mouse, begitu terus. Kalau sudah, escape. Lanjut kepada perintah polyline. Polyline ini hampir sama dengan line. Cara penggunaannya hanya berbeda fungsi. Ini perbedaannya line dan polyline. Yang pertama, misalnya perintah line ini saya klik, dia akan terseleksi secara terpisah. Tetapi kalau polyline, ketika saya klik objek polyline ini, dia akan menjadi satu kesatuan. Itu bedanya line dan polyline. Kemudian yang kedua, polyline itu bisa membuat line dan kombinasi arch. Jadi ketika saya habis ngeklik polyline, kemudian saya ketik A, enter. A itu artinya arch, berarti akan terjadi garis melengkung, begitu. Kalau mau kembali ke line lagi, tinggal ketik L itu line ya, L, enter. Dia akan menjadi garis lurus lagi, seperti itu perbedaannya line dan polyline. Lanjut lagi ke menu sebelahnya, ada circle. Circle itu ada center radius, ada center diameter, ada 2 point, 3 point, tangen-tangen, radius, dan juga tangen. Cara penggunaannya, klik center radius misalnya, kemudian kita tentukan titik pusatnya di mana. Misalnya di sini, klik, tarik, kemudian masukkan nilainya. Kalau nggak mau pakai nilai, berarti langsung diklik saja. Di sini kelihatan ada contoh cara penggunaannya, ada 2 kali klik. Klik pertama senternya, klik kedua endpointnya. Diameter juga sama, hanya yang kita masukkan adalah diameternya ya. Diameter itu jarak dari luar ke luar lingkaran. Kalau radius, jarak dari tengah lingkaran ke pinggir. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi, circle 2 point. Artinya kita tidak memasukkan nilai, tetapi dia ada 2 klik ya, titik pertama dan titik yang kedua yang kita tuju, seperti ini. 2 point, klik pertama, klik kedua di sini. Yang 3 point prinsipnya sama, hanya kita 3 kali klik. Klik pertama, klik kedua, klik ketiganya, misalnya di sini. Nah, seperti itu 3 point. Kemudian ada lagi tangen radius. Berarti
Yang pertama kita klik di salah satu garis lurus atau garis lengkung. Di sini dia muncul ini simbol tangen. Klik pertama, klik kedua. Yang terakhir kita masukkan radiusnya, misalnya 1500, enter. Nah, dia akan menjadi lingkaran seperti ini. Yang terakhir adalah tangen, artinya kita 3 kali klik bersentuhan dengan objek lain. Klik pertama, klik kedua, klik ketiga. Nah, akan jadi lingkaran seperti ini, pertemuan 3 objek yang lain. Nah, ini layarnya udah penuh ya, kita mau hapus. Untuk menghapus bisa diklik langsung objeknya, atau kita Ctrl A saja. Kalau semuanya Ctrl A, langsung delete, klik delete di keyboard. Nah, dia langsung bersih, terhapus semua. Ini ada UCS namanya, di sebelah kiri XY, artinya koordinat X dan koordinat Y. Dia sering mengikut ketika kita menggambar. Jadi perlu kita kunci saja biar dia di sebelah kiri sini. Caranya klik kanan di kotaknya sini, klik kanan. Kemudian menu paling bawah kita sorot, muncul show UCS icon. Ini kita uncheck ya, kita matikan centangnya. Jadi dia otomatis mengunci di sebelah kiri bawah, tidak mengganggu lagi. Lanjut lagi ke perintah arcs. Prinsipnya sama dengan circle. Di sini ada banyak pilihan, tergantung yang diketahui apa. Kalau yang diketahui misalnya sudutnya, berarti kita pakai star, center, angle. Kalau yang diketahui panjangnya, berarti pakai yang star, center, length. Begitu seterusnya. Jadi tergantung yang diketahui apa, kita bisa milih yang mana begitu. Misalnya 3 point, berarti kita klik 3 kali ya. Klik pertama, klik kedua, klik ketiga, selesai, langsung jadi. Ini adalah arcs garis lengkung dengan 3 point. Kemudian ada star, center, end, star, center, end, star, center, end, endingnya. Jadi di AutoCAD itu prinsip kerjanya mirip dengan ilmu matematika ya, ada koordinat polar, koordinat kartesius. Dia menggunakan sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat, dimulai dari kanan berputar ke kiri. Jadi kalau di kanan berarti dia positif 0, plus 0. Kemudian kalau mutar ke kiri, ke atas, dia menjadi plus 90 derajat. Kalau ke kiri, putar lagi 180 derajat, ke bawah 270, balik lagi ke 0, jadi 360 derajat. Jadi kan di sini ada arcs, itu ada star, center, end. Artinya startnya selalu di kiri dulu, dia dihitungnya itu dari sebelah dari sebelah kanan, dia mutarnya ke kiri ya, seperti ini contohnya. Star, center, angle, start. Centernya misalnya di sudut sini, baru kita masukkan ya, dia kan mutarnya ke kiri tuh lingkarannya. Misalnya 180 sudutnya, saya ketik 180, enter. Dia akan membentuk seperti ini lingkarannya, arcsnya. Nah, seperti itu. Yang lain juga sama prinsip kerjanya. Ada start, end, radius. Ada center, start, end. Berarti kita mulai kliknya itu center dulu, baru start, baru end.
center, startnya di sebelah kanan, endingnya berarti di sebelah kiri, misalnya di sini klik. Nah, begitu. Lanjut lagi di kelompok draw masih ada namanya rectangle dan polygon, kemudian ada ellipse, kemudian ada hatch. Rectangle itu kita membuat persegi panjang. Ini garisnya sama dengan polyline, jadi dia jadi satu kesatuan. Contohnya seperti ini. Jadi saya membuat rectangle tanpa memasukkan nilai, tanpa ukuran. Kalau mau menggunakan ukuran, dia harus dipisahkan oleh koma ya. Misalnya klik pertama tetap kita pakai mouse, klik sekali, kemudian kita ketik misalnya 3000, 5000, enter. Nah, dia akan jadi 3000 kali 5000. Kita cek coba ukurannya pakai linear. Yang melintang, yang membujur. Ini dimensinya belum disetting ya, jadi masih kecil banget. Coba saya cek dulu apakah benar. Nah, kalau ternyata salah ukurannya, berarti ada yang belum disetting. Ini tidak sesuai. Jadi di AutoCAD itu, nah ininya belum diaktifkan, ini namanya dynamic input atau perintah keyboardnya F12. Ini fungsinya untuk membuat rectangle ya, jadi harus diaktifkan nih. Nah, kalau udah aktif baru kita bisa membuat rectangle dengan benar. Kita coba lagi. Tadi 3000, 5000, enter. Nah, coba dicek lagi. Ini harus di zoom biar kelihatan dimensinya benar, 3000 pas. Misalnya rollnya ini macet nih, nggak bisa di roll ya. Ini pengaruh resolusi layar, kita bisa zoom all namanya ya. Ketik Z, Z itu zoom, enter. Kemudian A itu all, berarti semua masuk ke layar tengah, enter. Nah, sekarang sudah muncul semua, bisa di roll lagi. Coba cek lagi yang dimensi berdirinya, harusnya 5000, ya benar 5000. Begitulah cara membuat rectangle. Untuk polygon sama prinsipnya, hanya saja dia kalau polygon itu kan segi banyak ya. Minimal kalau segi banyak itu segitiga, jadi sisinya minimal 3. Jadi misalnya buat segitiga, klik dulu poligonnya, kemudian masukkan sisinya, misalnya 3, enter. Kemudian kita pilih ukurannya itu pakai inscribable in circle atau circumscribed about circle. Ini bedanya seperti ini contohnya. Nah, artinya ukurannya diambil dari ujung poligon tersebut. Kalau yang satu lagi saya coba ya, misalnya tetap 3 sisinya, saya enter, klik lagi, pilih yang kedua circumscribed, artinya ukurannya itu diambil dari titik tengah sisi itu, bukan di ujungnya, seperti ini. Itu cara menggunakan perintah polygon. Lanjut lagi, perintah ellipse. Ellipse ada center, ada axis N, ada elliptical arch. Saya coba yang center. Klik titik pusat, kemudian masukkan nilainya. Di sini muncul 6000, misalnya saya ketik 5000, enter. Kemudian kita masukkan jarak
radius yang kedua supaya membentuk elip. Misalnya 8000, enter. Nah, ini menjadi sebuah elip. Aksis sama prinsipnya. Kemudian yang di draw ini ada lagi namanya hatch atau arsir. Kita klik hatch di sini. Nah, ini ada pilihan menu muncul, sub menunya yaitu ada pattern, properties, origin. Misalnya kita mau ngarsir pakai ANSI 31. Kita tinggal klik aja di tengah sini. Kemudian di sini scale-nya kita ganti. Ini scale aslinya 1. Kita ubah biasanya kelipatan 10. 10 dulu dicoba, enter. Ini masih terlalu rapat. Kita tambahin menjadi 100 misalnya. Nah, ini udah cukup, udah kelihatan arsirnya. Kalau misalnya kita, jadi mengarsir itu ada dua cara. Yang pertama